tanya juga dalam hatiku, kalau aku pakai kayak gini mau nggak ya gitu, kalau aku disuruh beli kayak gini mau nggak, poinnya di situ. Jadi aku pasti lemarin ke teman-teman juga gitu. Halo, perkenalkan aku Nizu dari Cotton Island, owner sekaligus CEO di Cotton Island dan Cotton Island Kids. Background pendidikan aku dulu jurusan administrasi bisnis, kira-kira seperti itu. Awal mula berdirinya Cotton Island itu dari lulus aku kuliah, itu karena dulu sebenarnya kayak perluasan dari usahaku sebelumnya. Jadi dulu aku ada usaha di gambar-gambar gitu, gambar-gambar bantal lukis, terus ada kanvas, ada sepatu kayak gitu kan, made by order, custom kayak gitu. Terus ada nih kata-kata dari orang tua, kamu mau apa, mau gimana, masa kayak gini terus besok kalau kamu punya anak gimana gitu. Karena kan aku masih jahit, aku masih apa semua sendiri gitu, sarung bantalnya itu aku jahit sendiri dan seperti itulah gitu. Jadi orang tua ngeliat aku tuh kayak kasihan, padahal aku senang-senang aja ngelakuinnya. Terus dari situlah kepikiran buat bikin usaha yang aku nggak bikin, aku nggak ngelakuinnya, tapi aku dapat untungnya gitu. Nah, bikinlah itu. Waktu itu habis jalan-jalan dari Thailand, terus lihat ada brand namanya Naraya, itu satu toko yang ngejual semua produk dari katun, bahan katun gitu, yang motif-motifnya banyak banget gitu. Dia bikin topi, bikin tote bag, bikin macem-macem lah perintilan kecil-kecil kayak gitu. Terus jadi kepikiran, bikinlah kayak gitu, aku bawa di sini. Awal mulanya Cotton Island tuh dulu juga belum fashion, fokusnya dulu di pouch gitu, pouch sama clutch kayak gitu-gitu, tote bag gitu. Terus berkembang karena kalau dipikir tuh bikin pouch, bikin kayak gitu kan terlalu banyak perintilannya, terlalu banyak part-partnya gitu kan, variabelnya banyak banget gitu. Sedangkan kadang kalau misalnya itu barang itu nggak ada, itu kayak udahlah bubar tuh. Jadi kayak apa ya, bikin yang agak gedean dikit gitu, jadi nggak nakni lah bahasanya tuh gitu. Bikinlah kita celana, dulu masih aku yang handle, aku yang konten, aku yang foto, aku beli kain, aku jahit, aku ini masukin tuh ketok satu-satu ke tetanggaku, tetangga sekitarku sini gitu. Bisa nggak minta tolong untuk menjahit, untuk jadi penjahit, bikin seperti ini, nyempel 5 dulu, nyempel berapa, kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya bikinlah, coba-coba bikin kulot, celana kulot tuh sama outer. Outernya masih motif pattern katun gitu, masih sama pakai bahan yang sisaan dari clutch gitu, atau hampir sama-sama kayak clutchnya sama pouchnya gitu. Ternyata oke, ternyata responnya positif. Terus aku kembangin bikin celana kulot yang waktu itu tuh kayak peralihan dari celana skinny jeans, nah pada larinya ke kulot. Nah di kulot itu tuh aku udah warna colorful, warna mustard, warna pink, warna yang kayak agak rare gitu loh warnanya. Jadi mungkin ada powernya di situ kali ya, ada dapat kesempatan di situ. Terus aku coba ikut bazar di Solo, masih join sama teman aku yang dulu aku ingat banget masih sewanya tuh 1 juta. Itu aja aku bertiga kalau nggak berdua ya, bertiga atau berdua gitu, karena emang nggak ada budget kan. Terus ternyata pertama kali bazar semua barang itu habis, bener-bener ludes. Aku bawa 2 kontainer box sama 1 tas gede banget gitu, itu benar-benar bisa habis, bisa dimasukin dalam 1 box, tinggal berapa pieces doang. Itu kayak, berarti fashion itu bisa jadi peluang aku nih gitu. Nah aku kembangilah fashionnya, terus si tote bag, si pouch itu udah aku mulai tinggalin gitu kira-kira. Dan sampai berjalan ini sekarang 9 tahun, kita fokus di fashion gitu. Dari jahit-jahit itu tuh sebenarnya kalau keturunan kayaknya enggak juga sih, tapi ibu aku bisa jahit manual. Cuman aku jahitnya itu bukan yang pouch terus aku jahit manual, itu juga enggak ya. Tapi karena dulu tuh bikin yang bantal lukisnya itu kan ada sarung bantalnya, ada sarung dakronnya, itu beberapa aku jahit sendiri. Itu aku numpang, definisi aku numpang di tempat saudara aku yang waktu itu dia sudah punya online shop dress gitu loh, dress
pakaian cantik gitu kan, dia udah kelar kerja, udah kelar jam kerjanya, itu aku numpang jahit di situ. Kalau nggak pas di istirahatnya mbak-mbaknya itu aku numpang jahit gitu. Aku bawa benang, mbak aku numpang ya, mbak ini namanya jahitannya apa, caranya jahit gimana, kayak gitu. Dulu masih jahitannya amburadul lah, tapi kan cuman buat sarung bantal tuh kan kotak, cuman gitu cuma tahu lah sedikit-sedikit tentang dunia perjahitan itu dari situ gitu. Kenapa namanya Cotton Island dan kenapa kita pilih bahan katun, itu karena pengalaman pribadi sih. Waktu itu zaman aku kuliah itu lagi trennya bahan-bahan ceruti, sifon yang bisa ngeflow gitu-gitu loh. Tapi aku tuh nggak suka bahan yang kayak gitu karena panas gitu kan, ya sewon babarsari gitu kayak apalah ya gitu kan. Makanya kayaknya kalau misalnya bikin dengan bahan kayak gini, apalagi kan itu nggak nyerap keringat, jadi mohon maaf nih kayak agak bikin bau gitu kan, agak ini jadi kurang nyaman gitu. Udah deh, kayaknya bisa nih dari yang si katun yang motif-motif itu tadi aku bawa nih untuk di produk fashion gitu. Nah di situ juga kan dulu juga karakternya aku nih warna-warni, gonjal-gonjreng, terus juga pattern-pattern gitu loh. Aku seneng banget yang kayak gitu-gitu, bunga, stripe, polkadot, kotak-kotak itu aku sukanya kayak gitu. Jadi kayak ya mix and matchin modern pattern gitu loh dari atas. Dulu tuh kalau kuliah juga warna-warni kayak gitu. Jadi terpikirlah katun tuh karena lebih nyaman dipakainya aku kali ya. Jadi dulu tuh personanya kan aku, kalau aku suka, aku nyaman ya aku bikin, aku beli gitu. Kayak gitu sih, lebih tepatnya dari pengalaman sendiri. Produknya Cotton Island itu dulu kan awalnya pouch, clutch, terus berkembang jadi outer, jadi celana, terus kita bikinlah kaos. Kaos tuh juga formulanya kita juga belum tahu, asal warna-warni tapi belum tahu penjahitnya. Dulu juga up and down, penjahitnya itu kayak nggak sesuai, nggak bisa atau apa gitu. Terus kita berkembang, kaos kita tinggalkan, kita bikin baju-baju yang dijahit. Terus baju kayak blues gitu loh, blues, outer, jaket kayak gitu-gitu. Terus bikin rok. Terus kita sekarang ini sudah mulai tahu nih patternnya untuk penjahit-penjahit yang bahan kaos, bahan-bahan combat kayak gitu-gitu. Kita sekarang banyakin juga di produk kaos. Karena kan buat daily use ya, daily wear gitu, sesuai dengan temanya kita, dengan tagline-nya kita, affordably, casual, comfy. Jadi kita tetap target market kita tuh di usia 18 sampai early 30 lah gitu ya. Dimana kan pasti dengan affordably itu ya kaos yang daily wear, yang casual gitu dan comfy kan. Jadi bahannya kita tetap di fokus katun. Untuk bisa ngeliatin karakternya Cotton Island itu biasanya sampai sekarang pun kita sudah ada tim R&D. Walaupun sudah ada tim R&D tapi tetap kayak ada kurasinya by aku gitu. Ini karakternya udah Cotton Island belum? Kalau misalnya belum, ya walaupun dia sudah bikin banyak, tapi kalau misalnya itu belum Cotton Island ya mohon maaf nih, kayak harus ada revisi lagi nih, mungkin dari warnanya, dari apanya, itu masih aku yang pegang sih gitu. Karena Cotton Island itu tuh walaupun colorful tapi bukan yang warna primer gitu loh. Jadi dia warna-warna turunan gitu. Jadi itu masih aku banget sih yang pegang gitu. Dan walaupun plain pun itu tetap harus ada sentuhan catchy, sentuhan yang gonjrengnya gitu. Kayak ini simple tapi ada bordirnya gitu, aksen-aksen yang kayak gitu-gitu. Prosesnya dalam membuat satu produk itu biasanya dari tren sih. Tren sekarang tuh gimana, tren sekarang tuh apa gitu. Sekarang lagi celana barrel nih atau misalnya kayak gitu, atau lagi warna-warna kayak apa, oh sekarang trennya kayak gini. Nah itu dari situ aku kembangin, aku matchin lagi sama karakternya Cotton Island gitu. Jadi Cotton Island kan warna-warni, jadi mungkin dengan model yang sesuai dengan zamannya itu tadi, itu aku bawa nih, aku kelola, oh tapi dengan warnanya Cotton Island, terus dengan sentuhan ada patternnya sedikit-sedikit kayak gitu. Seperti itu nanti itu juga masih
agak lama ya prosesnya. Habis itu aku udah bikin nih kayak gini, cari-cari di Pinterest, cari-cari di brand-brand lain, amati tiru modifikasi, terus bikinlah sampelnya aku lempar lagi ke teman-teman, karena teman-teman kan juga anak-anak Gen Z ya kebanyakan. Gimana nih, udah cocok belum, udah oke belum, kalau kamu suruh pakai, kalau kamu suruh beli kayak gini, kamu mau apa enggak? Jadi aku balikin lagi ke mereka dan balikin juga ke aku sebagai, walaupun sebagai owner, walaupun sebagai CEO tuh kayak tanya juga dalam hatiku, kalau aku pakai kayak gini mau nggak ya gitu, kalau aku disuruh beli kayak gini mau nggak, poinnya di situ. Jadi aku pasti lemparin ke teman-teman juga gitu. Jadi dari awalnya aku usaha itu, aku mencoba produk fashion itu kan kayak coba satu persatu tetangga aku yang dulunya penjahit, yang dulunya jahit, buka jahitan atau dia ikut jahit di mana gitu, aku mintain tolong Mbak bisa nggak ya jahit kayak gini gitu. Bisa tapi aku punyanya cuma mesin jahit, nggak punya obras gitu. Atau dia bisa tapi nggak bisa model kayak gini atau apa. Aku bener-bener tanyain satu persatu. Ada lah itu 10-an belasan itu aku ada gitu, aku tanyain, ada yang nggak bisa, ada yang bisanya gini gitu. Terus dari situ tuh kayak makin kebuka dan makin jadi semangat aku untuk bisa memberdayakan tetangga sekitar, karena ternyata banyak juga loh ibu-ibu di sekitar sini tuh yang bukannya butuh dibantu ya, tapi kayak habis dia ngantar anak sekolah itu tuh kayak ngapain gitu, jahitan juga cuma 1-2, kadang ada kadang enggak kayak gitu, atau dia bantu ikut ngambil jahitan di tempat lain tapi juga nggak seberapa kayak gitu. Makanya kayak bisa deh tetangga di sini tuh bisa lebih berkarya gitu, lebih bisa diberdayakan lagi gitu. Jadi itu jadi satu turning point-nya aku, karena di orang tua tadi yang nge-push aku mau jadi apa, mau gimana gitu. Terus adalah peluang ini tetangga aku untuk kita sama-sama berdaya gitu loh, di situlah. Untuk struggle-nya Cotton Island itu cukup up and down ya, karena dulu awal mulanya Cotton Island walaupun udah 9 tahun tuh kalau bisa dibilang aktif-aktifnya atau fokus-fokusnya itu juga baru corona tuh baru bener-bener mau dibawa kemana nih usahanya gitu. Dulunya sih kayak ya udah ada paketan, ada pembeli, ada yang beli gitu, ada event, itu tuh kayak ya udah alhamdulillah, tapi nggak ada harus target berapa atau harus seperti apa, keberlangsungnya itu nggak dipikirkan sampai segitunya, karena dulu cuman mikirnya yang penting aku nggak diburu-buru kerja, nggak dimarahin orang tua gitu, cuman gitu aja, sesimpel itu. Terus yang penting punya uang saku, udah sesimpel itu aja gitu. Tapi kan kayak nggak bisa nih kayak gini terus. Kita udah ada banyak timnya, udah banyak orangnya. Dia sudah ikut kita, masa iya cuman gitu doang terus nanti nguap gitu aja kan nggak mungkin ya. Kita pengennya berlangsung sampai seterusnya, kita bisa memberdayakan lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi tetangga gitu, bisa merangkul lagi lebih banyak orang. Dari situ kita harus mulai ada bisnis plan-nya tuh lebih jelas lagi nih, mau dibawa kemana, mau seperti apa, patternnya gimana, karakter dan semuanya kita kuatin lagi gitu. Jadi up and down-nya ya dulu di 3 tahun pertama, 4 tahun pertama itu kayak nggak tahu mau seperti apa, mau gimana. Dari situ kayak nggak bisa deh kayak gini terus gitu. Aku semakin berumur dan kayaknya mau kerja juga udah nyaman di sini. Jadi kepikirnya buat oke, ini aku tekunin, aku seriusin, aku harus bener-bener nih gitu. Ya seperti itulah, kayak bisa dibilang 3 tahun pertama, 4 tahun pertama tuh ya coba-coba main-main. Tapi sekarang udah oke, harus ada targetnya. Untuk tim sekarang ini kita ada tim intinya ada 6 orang. Untuk tim live kita juga ada sekitar 5-6 orang. Terus juga penjahitnya kita ada 12, itu dimana penjahitnya tuh kita lepas semuanya. Jadi kita ada model nih, ada sampel, kita serahin ke mereka untuk jahit di rumah masing-masing. Karena kan itu tadi kita tujuan awalnya kan untuk memberdayakan mereka, para ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dan punya mesin jahit. Biarkan mereka tetap mengasuh anaknya, tetap ngomong anaknya, kayak gitu. Oke, dulu kerjasamanya Cotton Island itu kita udah beberapa kali kerjasama kecil-kecilan, kayak jadi vendor untuk bikin waktu itu Avoskin waktu awal-awal dia berdiri, bikin bajunya dia, uniformnya dia untuk
pas bazar yang di custom sesuai dengan Avoskin. Terus juga pernah bikin produk freebies mungkin ya, freebies atau untuk dibagikan ke siapa gitu aku lupa. Sama kita yang sudah pernah agak lamaan itu di sama Pita Kuning. Jadi Pita Kuning itu adalah sebuah organisasi non-profit. Dia bergerak di kayak anak kanker gitu loh, anak kanker Indonesia gitu. Jadi kita kerjasama di situ sebagai brand yang menjual produk yang nanti hasil pendapatannya itu disumbangkan untuk teman-teman yang penderita kanker gitu. Waktu itu kita bikin bucket hat karena sesuai juga sama apa ya, bisa dibilang mungkin kebutuhannya mereka kali ya. Kemo gitu kan pasti ada rontok rambut, ada apa gitu. Jadi tepat banget waktu itu, juga lumayan kita bekerja sama selama 3 bulan waktu itu gitu. Dan sekarang ini di 2025 kita ada kerjasama lagi dengan Bobo kayak gini packagingnya. Jadi dalam satu packaging ini nanti ada banyak banget yang bisa didapatkan. Selain produk itu nanti ada majalah Bobo di 50 orang pertama, sama ada freebies-freebiesnya juga ada banyak lah, ada stiker, ada backcam, ada produk-produk yang nostalgia juga. Jadi karena Bobo ini kan lebih dikenal di generasi 90-an ya. Jadi kita membawa target market kita usia 20-an, 30-an awal itu untuk kembali bernostalgia dengan produk Bobo. Nah, di dalamnya itu untuk setiap kali purchasing produk Bobo ini, kolaborasi Bobo ini akan dapat freebies berupa mainan-mainan nostalgia gitu. Nih, mungkin aku bisa buka ya. Ini aku buka aja untuk dalamnya isinya seperti apa. Nanti dapatnya seperti ini. Ini kayak greeting card ya. Sedikit nostalgia, banyak cerita. Jadi kayak sesuai banget sama Bobo. Itu target marketnya kan umur-umur 90-an. Jadi nanti ada dapat di sini pack of memories. Pack of memoriesnya itu isinya ada, nih aku buka dulu. Ada, ini mungkin ada yang tahu pensil Inul. Zaman dulu ya pasti ada banyak banget yang tahu. Terus ini BP-BP-an. Sama ini ada stiker pack. Sama nih ada balon tiup, sama ada back charm. Back charmnya ini kan sesuai banget sama yang sekarang ya. Semua tas pasti pada gerantungan nih, banyak banget kasih gantul-gantulan gitu. Terus juga kita si back charm ini dibuat dari percanya kita gitu. Jadi kayak bahan-bahan sisa, kain-kain sisa yang sisa sedikit nih tapi nggak tahu mau dibikin apa. Jadi kita bikin untuk freebiesnya ini untuk dijadikan back charm. Terus nanti juga akan dapat majalah Bobo untuk di 50 orang pembeli pertama. Sama udah tentu nanti dapat juga produknya. Ini polo untuk Upi, warnanya seperti ini. Warnanya warna bajunya dia ya. Jadi kita recreate jadi seperti ini kira-kiranya gitu. Jadi kita ikutin bazar, dari bazar Jogja, Solo sampai Surabaya waktu itu juga kita pernah. Itu jadi kayak tahu lah mana bazar yang worth it sama enggak gitu. Dan yang mau kita adain ini, mau kita join, itu kita ada di Trademark Jakarta. Itu besok di bulan Juli. Sama kita juga ada bakal ikut di JFW di bulan Agustus. Sekarang ini Cotton Island punya sister brand, itu ada namanya C-Kids. Jadi kependekan dari Cotton Island Kids. Itu kenapa ada C-Kids itu karena dulu kita awal-awal bikin bucket hat itu banyak banget yang nanyain kayak mana ada nggak yang buat anak gitu. Ini ibunya pakai, masa anaknya nggak pakai, bapaknya juga dibeliin, masa adiknya enggak gitu, anaknya enggak gitu kan. Makanya dari situ kepikiran buat bikin bucket hat untuk anak. Jadi awal mulanya di situ, awal mulanya C-Kids itu produknya cuma bucket hat, tapi berkembang sekarang ini kita lagi develop untuk produk-produk
pakaian juga gitu. Ada kaos, ada vest, terus juga ada baju, macam-macam sih. Oke, harapanku sama Cotton Island itu Cotton Island bisa lebih lagi ya daripada sekarang, dan aku bisa meng-Cotton Island-kan Indonesia, bahkan mungkin bisa ke negara lain juga, bisa jadi lokal brand yang go internasional gitu. Terus kita bikin sister brand dari Cotton Island itu semua bisa booming, bisa diterima lebih banyak masyarakat, dan lebih banyak target market kita lebih bisa kedapat di situ gitu. Buat teman-teman yang pengen ngedapetin produk Cotton Island, bisa lihat sosial media kita di Instagram cotton.island itu, sama nanti TikToknya juga cotton.island, Shopee-nya juga cotton.island, sama di Tokped kita juga ada gitu, di Cotton Island New _new.